Wah, ini baru 20 yang join ya. Sebentar lagi. Baik, kita akan mengawali jam 7:03 ya. Sambil menunggu teman-teman yang bergabung, kita akan membuka kegiatan PPM hari ini dengan membacakan syukur, berdoa ya. Untuk itu saya minta bantuan teman-teman kita ya untuk memimpin doa secara Katolik. Anastasia, ada 2 Anastasia sih ya. Anastasia yang 19121. Halo, Anastasia yang NIM-nya 19121. Iya. Oke, minta tolong pimpin doa teman-temannya ya. Oke. Oke, ya. Pas dan teman-teman memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Doa saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau telah mengetahui ini. Semoga apa yang terjadi hari ini sampai ke depannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang sampai sekarang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, terima kasih Anastasia ya. Oke, jadi seperti yang saya informasikan di WA Group ya, kita akan bersama-sama ada mengulang tapi juga peneguhan ya. Di minggu yang lalu setelah kita melihat bersama-sama ya di belajar tentang akuntansi keuangan ya, tentunya kan tidak sekedar teori ya, karena nanti teorinya itu sudah dibahas di dalam dalam mata kuliah teori akuntansi keuangan. Di sini lebih menerapkannya. Oke, nah sesuai dengan materi kita long term liabilities atau non current liabilities ya, sebutnya sama saja ya. Ada 3 hal yang harus dipahami yang ditentukan sebagai LO atau learning objective atau tujuan pembelajaran.
tujuan pertama dan kedua ini saling melengkapi, hanya beda bentuk saja, hanya bentuk non current liabilities-nya. Ya, yang pertama itu bentuknya adalah surat utang, ya, ini, janji, gitu ya, janji membayar, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu notes payable. Di berbeda dengan edisi sebelumnya yang note payable ini ya, karena kalau yang note payable edisi sebelumnya itu utang yang ada bukti tertulisnya, ya, lalu utangnya ini diangsur setiap periode. Nah, sekarang ternyata edisi yang terbaru itu berbeda nih ya. Jadi edisi yang terbaru itu note-nya seperti ketika Anda belajar di chapter 7 ya, piutang nih ya, ada accounts receivable, ada notes receivable ya. Jadi kan dari sisi kreditor itu notes receivable, kalau dari sisi debitur adalah notes payable. Di suatu perjanjian utang piutang yang akan membayar bunga setiap waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, dan nanti akan melunasi ya nominal pinjaman atau maturity value, nilai jatuh tempo ya, pada saat tertentu. Maka tujuan yang kedua, akuntansinya hakikatnya itu sama dengan bonds payable. Ya. Nah, maka LO1 dan LO2 itu penekanannya itu adalah, yang harus kita sungguh-sungguh pahami adalah akuntansi terkait dengan issuance, ya, penerbitan atau pengakuan baik utang obligasi, notes bonds payable, dan utang jangka panjang di sini adalah berupa notes payable. Di kemampuan mengakui utang ya pada saat terjadinya utang, dan tentunya setelah bisa mengakui itu kan transaksi derivatifnya atau transaksi turunannya apa ya, terkait dengan utang piutang ini kan lalu muncul yang namanya transaksi pembayaran bunga, ya. Oke, nah transaksi pembayaran bunga itu tertuang di dalam perjanjian utang piutang tersebut ya, dan juga menyoal mengenai bagian dari siklus akuntansi yaitu adjustment, yaitu untuk mengakui, pengakuan. Ini bukan membayar tapi pengakuan, recognition ya, pencatatan ya. Itu terkait dengan biaya bunga karena berlalunya waktu gitu ya, itu yang mengakibatkan adanya biaya, sehingga akan ada adjustment. Itu yang pertama. Lalu yang LO yang terakhir, kalau Anda masih ingat, itu adalah case-nya. Jadi case-nya itu adalah sebelum jatuh tempo ya, debitur itu melunasi kewajibannya ya. Nah, istilah yang mentereng di sini itu namanya adalah extinguishment ya. Ada 3 variasi yang diangkat ya, yaitu penyelesaiannya secara cash ya, lalu penyelesaian non cash, dan yang ketiga adalah restrukturisasi atau modifikasi. Nah, itu chapter 14 intinya seperti itu. Nah, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak sekedar hanya paham itu, tapi kan ukuran pemahamannya adalah saudara mampu menyelesaikan kasus kecilnya. Nah, maka saya berikan 6 soal latihan ya. Oke, soal 1, 2, 3 ini, maaf, ini semuanya adalah terkait dengan obligasi. Nah, nanti yang untuk notes itu nanti di soal 5 ya, soal 5 nanti terkait ini dengan extinguishment, jadi kan gerangkai, jadi ceritanya begitu ya. Oke,
Maka kita akan bersama-sama melihat gitu ya, nanti diskusi jawaban Anda sama atau berbeda gitu ya. Oke. Jadi informasinya begini. Ya, pada tanggal 2 Januari PT Limangguat idenya muncul karena Limangguat itu karena di tempat saya itu kan di pedesaan ini ya. Jadi kalau hujan lebat itu listrik padam, jadi remang-remang itu bahasa Chinese-nya adalah Limangguat. Tahu-tahu Limangguat ya, lampu bulan yang hanya kecil itu ya, dayanya kan remang-remang. Disukai anak-anak muda ya. Oke, PT Limangguat menerbitkan surat utang obligasi ya 10%. Sampai di sini maksudnya obligasi yang diterbitkan oleh PT Limangguat itu akan memberikan balas jasa dengan nama bunga sebesar 10% ini per tahun ya, tidak ada itu per tahun ya, yang berjangka waktu 5 tahun dengan total nilai 300 juta. Nah, kenapa saya katakan dengan total nilai 300 juta itu? Ingat ya, obligasi ya. Nah, itu suatu surat utang ya, biasanya itu dicetak dalam satu sertifikat yang bagus gitu ya. Nominalnya tidak sebesar ini, ya, tidak sebesar ini, tapi kan lebih kecil lagi. Ya, ada yang 50.000, ada yang 20.000, 5.000 dan sebagainya. Maka ini total nilainya adalah sekian. Ya. Lalu bunga obligasi terutang setiap tanggal 2 Juli dan 2 Januari. Maksudnya terutang itu berarti setiap tanggal 2 Juli, kalau namanya utang itu kan harus membayar ya, 2 Juli dan 2 Januari. Nah, lalu seperti yang Anda juga pahami bahwa harga penerbitan gitu ya, itu ditentukan oleh menggunakan konsep pasar persaingan sempurna ya, yaitu jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Ya. Ya, maka peran investor itu menjadi penting ketika untuk menentukan harga jual obligasi. Ya. Jadi setelah materi ini nanti chapter 17 ini menyangkut investasi ya. Nanti investasinya dibagi dua, investasi untuk aset finansial dan aset bukan finansial ya. Nah, peran investor itu menjadi penting ya, sehingga dalam penentuan utang ini kan posisi kita melihat dari sisi debitur. Ya, nanti di chapter 17 itu dari sisi kreditor sebenarnya ya. Oke. Nah, maka di sini karena perannya besar, maka informasi tingkat kembalian investasi yang diharapkan investor itu menjadi penting. 12%. Nah, ini nanti yang akan menentukan harga jual obligasi yang diterbitkan oleh debitur ya, yang mempunyai utang itu. Nah, ada perbedaan tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga pasar atau yield yang diharapkan oleh investor ya. Nah, ingat kalau seperti ini gitu ya, nanti tentunya harganya itu pasti akan di bawah nilai nominal atau face value atau nilai jatuh temponya ini. Karena apa? Logikanya itu, kalau investor punya uang 300 juta, ya kan, investornya itu katakanlah itu depositokan, dia akan mendapatkan bunga 12%. Tetapi kalau dia itu memberikan investasi gitu ya dalam bentuk obligasi PT Limangguat, dia hanya mendapatkan 10%. Nah, dari sini logikanya itu kan berarti kan PT Limangguat itu rela itu akan memberikan diskon ya, agar apa? Agar laku gitu ya. Nah, itu dibuktikan nanti dengan penentuan harga jualnya. Ya kan? Oke. Maka dari informasi ini gitu ya, singkat itu permintaannya ada 4 di sini. Ada 4 ya. Berlajunan untuk mencatat penerbitan utang obligasi di recognition and measurement. Rekognisi itu adalah akan dicatat, diukur berapa gitu ya. Kemudian yang kedua ini transaksi turunannya derivatifnya dari transaksi nomor 1 di A gitu ya. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskon. Gitu ya. Lalu balas jurnal untuk mencatat pengakuan biaya bunga, ini karena kaitannya dengan prinsip yang dipakai
matching dia agar pendapatan itu ditandingkan dengan biaya untuk periode yang sama. Ya. Oke, kemudian yang keempat, jumlah untuk mencatat pembayaran bunga. Setelah itu pelunasan. Ini kan konteksnya kan sampai dengan diselesaikan tepat utang piutangnya ya, sampai jatuh tempo seperti ini. Oke. Maka terkait dengan pengukuran awal utang obligasi gitu ya, itu kalau Anda masih ingat di handout-nya itu adalah ditentukan yaitu present value dari jumlah-jumlah uang yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Terdiri atas ini face value, maturity value atau nominal ya utangnya ya, ditambah dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 2 Juli dan 2 Januari. Nah, maka untuk mencari present value-nya itu harus kita tentukan berdasarkan diskon faktor ya, dari tabel present value of one dan present value of annuity of one. Ya. Nah, maka dalam contoh atau soal ini ya, untuk menentukan diskon faktornya ini, N-nya berapa? N-nya? N-nya berapa? 10 ya. 10 ya. Karena apa? Karena ini ya, jumlah pembayaran bunga yang akan dilakukan selama masa utangnya ini adalah 10 kali frekuensinya loh. Sehingga kan agar nanti proporsional, maka kita akan mengikuti N-nya itu tidak 5 tapi 10. Ingat itu ya. Oke. Kemudian I-nya berapa? 6%, Pak. 6, Pak. Dan ya, separuh dari ini ya. Itu diambil dari yield atau bunga pasar. Jadi separuhnya ya, karena ini kan 12% juga bertahun. Maka untuk tabel present value of one itu ketemu angka 055839. Sama? Anda lihat tabelnya? Pak, kalau punya saya itu 0,5584, nggak apa ya? 0,5. Ini agar apa? Ini kan mendekati ya. Jadi kan sebenarnya ini kan angkanya kan masih panjang ya. Panjang. Ini tabel yang baik itu untuk tabel present value ya. Ini karena apa? Agar nanti mendekati nilai realnya. Ya, mendekati nilai realnya itu silakan nanti itu diambil itu 5 digit di belakang koma. 5 digit ya. Oke, nanti kalau tabel present value-nya saya kirim juga tuh itu kan juga 5 digit itu. Jadi angka ini itu adalah N-nya itu 10, I-nya itu 6, ketemu angka ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk tabel present value of NWT itu adalah jumlah pembayarannya itu selama umur utangnya itu adalah dilakukan 10 kali. Jumlahnya sama. Nah, maka NWT of one itu dengan N-nya 10, I-nya 6, itu ketemu angka 7,3. Nah, lalu tinggal mencari selling price of bond-nya, harga jualnya itu, ya untuk present value of principalnya ya 300 dikalikan tadi diskon faktor present value of one itu. Ditambah dengan bunga yang dibayar 15 juta, ya ngitungnya 6/12. 6/12 itu karena dibayar itu setiap 6 bulan sekali ya. Nah, dibayar 12 karena tingkat bunga ini 10% itu adalah berlaku selama setahun. Maka Anda lihat rumusnya di sini itu 6/12 kalikan 10% kalikan G13. G13 adalah face value-nya atau nominalnya. Ketemu 15. Nah, sehingga harga jualnya atau nanti yang akan diakui utang sebagai utang pada tanggal 2 Januari 2019 itu adalah 277.918.350. Ya, oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ya kan. Jadi ketika suatu obligasi ya kan dijual
di mana tingkat bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga pasar atau yield-nya itu pasti diskon. Diskon itu ya jumlah yang diterima atau diakui sebagai awal utangnya itu lebih kecil dari nanti yang akan dilunasi seperti ini. Ya. Nah, sampai di sini ini bisa untuk menjawab yang A ini, ya kan, yang A. Maka yang A jurnal yang akan dibuat itu, ya kan, akun cash di debit, akun bond payable di kredit sejumlah tadi selling price of bond-nya, ya, harga jual dari obligasi yang dijual tadi itu. Oke, ya. Nah, lalu untuk memudahkan menjawab B, C, D itu dibuat tabel amortisasi. Nah, tabel amortisasinya ya, seperti yang pernah kita lihat minggu yang lalu gitu ya. Tabel ini itu digunakan untuk pendukung gitu ya, bahwa nanti gitu ya. Jadi kalau Anda hitung ini ada 10 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 periode. Ini kan terkait dengan pembayaran yang 15 juta ini. Ya. Oke. Nah, maka tabel ini kan akan dipakai ya, itu nanti untuk membuktikan bahwa ini loh, pada saat jatuh tempo atau at maturity date itu ya, itu nilai tercatat utang obligasi di awal itu nanti secara sedikit demi sedikit di-adjust gitu ya, itu menuju kepada nilai jatuh tempo atau face value atau nominalnya seperti ini. Sehingga nanti gitu ya, karena ini sebagai latihan, Anda akan mendapatkan bukti gitu ya, yang ini D itu nanti. Ya, D. Nah, maka ketika Anda itu perhatikan di awal, ya, di awal bahwa utang yang akan diakui oleh PT Limangguat itu 277.918.350 tidak sama dengan nanti utang yang akan dilunasi. Ya. Nah, ada selisih, selisihnya itu disebut dengan diskon dan ini bukan laba atau rugi. Ya, jadi nanti diskon atau premi itu akan mempengaruhi besarnya biaya bunga yang akan diakui atau yang akan dicatat. Ya, maka meskipun di sini tidak ada permintaan eksplisit mengenai tabel ini ya. Nah, tabel ini akan membantu itu dalam menjawab soal BCD ini. Ya. Nah, maka permintaan yang B itu ya, Anda diminta membuat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi terkait dengan utang obligasi tersebut. Nah, sini ya. Nih. Nah, ingat di sini ya, kolom interest to be recorded ini nanti adalah biaya bunga nanti yang akan diakui atau dicatat di sini. Karena pengertian recognition itu dicatat atau dilaporkan. Ya. Nah, sementara bunga yang dibayar itu kan hanya 15 juta. Jadi kalau Anda cermati ya, meskipun yang dibayar itu 15 juta, tapi biaya yang akan dicatat atau dilaporkan lebih tinggi. Nah, kenapa lebih tinggi itu? Karena ketika di awal, yaitu pada saat pengakuan awalnya itu kan memberikan diskon. Nah, selisihnya ini kan harus diakui sebagai bagian dari biaya, bukan gain or loss ya, seperti ini. Nah, berapa tambahan yang akan dibebankan itu untuk tanggal 2 Juli 2016 itu adalah 1.675.11. Nah, maka di sini yang penting itu adalah untuk menentukan biaya bunga yang akan dicatat dan dilaporkan itu dihitung periodenya 6 bulan ya, ini 6/12 rumusnya ya.
kalikan 12% ini konsultu, ya kan? Kalikan nilai tercatat awal periode sebelumnya. Jadi tanggal 2 Januari itu nilai tercatatnya ini. Nah, ini adalah nanti untuk menentukan biaya bunga yang akan dicatat atau dilaporkan. Terus sampai ke bawah, kecuali nanti yang periode pembayaran bunga terakhir. Jadi ada modifikasi. Jadi untuk tujuan agar carrying amount itu sama dengan majority value atau nilai nominalnya, ya maka dari carrying amount sebelum periode pembayaran bunga terakhir itu, ya kita akan isi dulu kolom ini 300 sesuai dengan nominal obligasinya ya. Kemudian mengingatkan langkah berikutnya adalah kita menentukan amortisasinya, yaitu selisih antara nilai tercatat dengan carrying amount-nya, ya, ini face value-nya 300, carrying amount-nya adalah ini, sehingga selisihnya ini. Baru setelah itu kan kita menentukan biaya bunga yang akan dicatat, yaitu bunga yang dibayar ditambah dengan amortisasi diskonnya. Ini nanti untuk menjawab yang D. Jadi tidak Anda 6/12 kalikan 12% kalikan ini, tidak ya. Nanti ini di sini tidak cocok. Ya. Nah, inilah proses ya. Kenapa tadi ketika di awal ini ya, itu kenapa sampai diminta 5 digit. Nah, itu kan tujuannya ini nanti biar di sini kan tidak terlalu tidak terlalu jauh nanti perbedaannya. Nah, kalau ini pakai ini kan nanti mungkin lebih kecil atau lebih besar ya. Saya belum membuktikan, tapi dampaknya nanti ke sini ya. Oke, maka dengan dibuatnya tabel itu kita bisa dengan mudah itu akan nanti menentukan berapa biaya bunga yang akan dicatat ya. Nah, jurnal standar untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskon ya. Amortisasi diskon ya pasti interest expense di debit, akun cash di kredit, dan bond payable di kredit. Pasti seperti jurnal standarnya untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskon. Nah, besarnya berapa? Nah, tinggal ngambil dari tabel. Nah, tanggal 2 Juli loh, ini kan. Nah, interest to be recorded-nya adalah 16.675 seperti ini. Ya, kas yang dibayarkan itu sama terus 15 juta, dan bond payable ini akan di-adjust ya 1.679.101. Nah, kemudian berikutnya itu adalah untuk mengakui the accrual. Ini kan karena perusahaan akan menyusun laporan keuangan ya agar jumlah biaya yang dilaporkan itu sama dengan jumlah pendapatan diterima untuk satu periode, maka meskipun belum dibayar, ini boleh diakui sebagai expense. Ya. Maka interest expense didebitkan, ya, kemudian interest payable dikreditkan, bond payable dikreditkan. Nah, kalau Anda bandingkan, bedanya kan hanya akun cash, di sini interest payable. Ya, karena ini di sini dibayar, ini hanya pengakuan, maka muncul utang kan seperti itu. Ya, jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya kan tinggal mengambil ini. Nah, ini dari sini, dari tabel itu ya. Ya, jadi seperti ini. Oke. Kemudian yang ini tidak ada di permintaan soal ya. Nggak ada toh? Ini 31 Desember 2019 gitu ya. Saya ini tambahkan aja untuk pelengkap gitu ya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2020 gitu ya, itu kan kewajiban PT Lima Angbat kan membayar bunga. Ya kan, membayar bunga. Nah, di sini tidak ada pengakuan amortisasi diskon lagi. Ini kan hanya karena persoalan ini tadi. Ada pengakuan. Nah, pertanyaan saya sampai di sini adalah untuk yang tidak Anda jawab ya, karena memang tidak saya diminta ya. Oke. Apakah jurnal yang dibuat
pada tanggal 2 Januari itu selalu seperti ini? Pertanyaan saya. 2 Januari. Selalu seperti ini atau bisa tidak? Halo, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, pertanyaan saya ya kan. Apakah jurnal yang dibuat tanggal 2 Januari 2020 itu pasti seperti itu atau ada kemungkinan yang lain? Menurut saya tergantung itu periode pembukuan. Ya Kayak kan? Nah ini kan apa yang periode akuntansinya dia PT Limangbat itu kan nampaknya menggunakan tahun kalender nih, ya kan, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah maka tanggal 31 Desember itu kan dibuat jurnal penyesuaian, ya kan, dan gitu. Tujuannya apa? Agar pendapatan dan biaya itu ditandingkan untuk periode yang sama kan begitu. Nah setelah ini selesai dia dibuat kemudian kan waktu berjalan ya kan tanggal 1 Januari kan hari libur ya kan. Sepengetahuan saya di dunia ini kan tanggalannya itu merah semua apapun keyakinannya ya. Jadi kan libur itu Anda pun biasanya juga mungkin bangunnya siang karena mungkin malamnya ada pesta-pesta menyambut pergantian tahun gitu ya kan. Maka ini salah satu contoh dia kenapa dalam 1 tahun dalam dunia bisnis itu dihitung 360 hari selalu sama 360. Itu karena meskipun itu jumlah harinya itu tidak 360 itu karena apa? Hari kerja efektifnya itu awal-awalnya itu kan ya ini karena ada liburan bersama-sama itu. Jadi yang secara internasional itu liburannya itu ada liburan Natal, liburan Paskah itu sudah 2 loh. Lalu liburan lagi apa? Liburan merayakan wafat Isa Al-Masih. Ya, lalu kan kalau di Indonesia tambah-tambah toh masih kurang cuti bersama kalau saya gitu ya. Oke, karena memang apa di negara-negara lain misalnya Eropa itu kan ada 4 musim ya. Kita kan hanya mengenal 2 musim. Jadi kalau musim panas itu orang tidak nyaman bekerja ya. Ya karena suhunya tinggi ya. Jadi mungkin yang laki-laki itu hanya pakai celana pendek aja ya, yang cewek itu berbikini ria ya. Ya kan? Lalu kan mereka kan pada masa-masa itu biasanya kan berlibur gitu. Ya, salah satu tujuannya adalah ke Indonesia, Pulau Bali ya gitu. Ya. Nah, di negaranya sana kan terlalu ekstrim cuacanya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi itu bukti-bukti bahwa tambahan bahwa 1 tahun efektifnya itu tidak hari kerja sesungguhnya, tapi dihitung 360 karena ada hari libur. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Ya. Setelah tanggal 31 perusahaan itu tutup buku dia kemudian mengawali tahun berikutnya gitu. Oke, lalu tanggal 2 Januari sudah ada memo nih harus membayar bunga obligasi. Nah, pertanyaan saya, apakah jurnal yang dibuat terkait dengan pembayaran bunga obligasi tanggal 2 Januari itu selalu seperti ini? Jadi selalu seperti ini itu adalah interest payable di debit, ya kan? Cash di kredit sejumlah 15 juta atau ada kemungkinan yang lain gitu loh. Selalu seperti ini, Pak. Gimana? Menurut saya selalu seperti ini karena di tahun kemarin kan sudah dibuatkan interest payable di tanggal 31-nya sudah dibuat interest payable di kredit. Terus pas di tanggal 2 Januari baru di pembayaran interest payable dibayarkan dengan cash. Satu pendapat, oke, selalu gitu ya. Oke. Ada yang tidak selalu seperti ini? Karena kan gini, jadi kenapa ini saya tanyakan? Karena kan informasi di soal nanti kalau misalnya ada teman lain itu menjawab yang berbeda, tapi saya tahu nih logikanya benar gitu ya. Ya ini dianggap benar nanti gitu.
Ya kan? Karena ini kan memang tidak saya tanyakan, gitu. Ya kan? Nah, maka seperti ini. Saya lihat lompat ke soal 6 kalau tidak. Nah ini. Ya kan? Kalau nanti kan tidak bisa ditawar. Jadi misalnya yang soal nomor 6 itu kan permintaan yang saya sampaikan, itu kan ada asumsi. Ya. Nah, asumsi yang nanti terkait dengan tadi pertanyaan saya itu adalah yang kedua itu. Kebijakan akuntansi perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian kembali. Masih ingat nggak jurnal penyesuaian kembali di akuntansi pengantar waktu itu? Masih ingat nggak? Nah, di sini ini, ya, jurnal yang dibuat pada tanggal 2 Januari dengan mendebitkan akun interest payable dan cash ini, itu perusahaan itu asumsi saya tidak membuat jurnal penyesuaian kembali, ya kan? Nah, karena di materi akuntansi pengantar itu jurnal penyesuaian kembali itu option. Option itu maksudnya pilihan, boleh dibuat, boleh tidak. Nah, kenapa? Karena pertanyaannya waktu itu kemudian misalnya kalau dibuat jurnal penyesuaian kembali itu kan berarti kan datanya itu diambil dari jurnal apa? Penyesuaian. Apakah semua jurnal penyesuaian itu harus dibuat jurnal penyesuaian kembali? Nah, seperti ini nanti misalnya. Ya kan, ketika kita itu membuat jurnal penyesuaian kembali itu kan sebenarnya kan gampang. Akun yang didebit itu kan dalam jurnal penyesuaian kembali kan dikreditkan dengan jumlah yang sama loh. Sementara akun yang didebitkan, ya kan, dikreditkan, didebitkan dengan jumlah yang sama kan begitu. Tapi ketika kita itu nanti membuat adjustment terkait dengan ini, nah seperti ya, ini kacau balau seperti ini. Ya, maka kalau saya menyarankan di bagian apa jurnal penyesuaian kembali itu kan tidak usah dibuat, karena tujuannya apa? Tujuannya sederhana, agar apa? Agar nanti jurnal yang dibuat seperti ini konsisten dengan yang ini tadi pada saat membayar bunga ini. Jadi akun interest expense di debit, akun cash di kredit. Nah, sementara kalau yang tanggal ini kan yang di debit kan bukan interest expense, ya kan? Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, interest expense-nya sudah diakui di periode tahun 2019 karena memang apa biaya itu kan dinikmati oleh periode 2019 kan. Maka di sini kan seolah-olah hanya membayar utang saja kan begitu. Ya kan? Jadi kalau apa dibuat jurnal penyesuaian kembali kan interest expense di kredit, ya, interest expense di kredit, interest payable di debit, bond payable di debit ya. Nah pada saat membayar itu ya kan, maka akun apa yang didebitkan interest expense, ya kan? Akun apa yang dikreditkan cash kan begitu. Ya, hanya itu lah. Nah, tapi ingat bond payable-nya nanti tidak apa karena ini didebitkan gitu ya, berarti nanti kan berkurang. Ingat siklusnya ya. Siklusnya di akuntansi pengantar itu setelah jurnal pasti posting, masalahnya kan begitu. Ya, nah maka ya ini kan biar nanti tidak debatable dia kalau memang saya minta, ini kan tadi kan di soal kan tidak saya minta. Ya. Oke. Demikian pula untuk yang ini. Ya, yang apa? Karena ini kan nanti mengawali yang permintaan ke D. Yang D apa permintaannya? Buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan pelunasan utang obligasi pada tanggal 2 Januari 2024. Itu pada saat maturity date-nya. Ya. Nah, kalau nanti tidak diawali ini, kan, ya kan? Loh, kenapa ini kok muncul interest payable? Ya kan, maka kan yang diminta kan journal itu to record the payment of interest and payment of bond at maturity kan gitu. Ya, jadi transaksi ini yang dibuat seperti ini itu kan, itu karena ada transaksi yang mengawali sebelumnya ini. Jadi kan, kenapa di sini bukan interest expense ya? Karena di sini tadi seperti penjelasan tadi apa beban bunganya sudah diakui periode sebelumnya kan begitu. Ya, kemudian akun bond payable didebitkan 300 karena ini kan dilunasi toh
Nah, ini berapa? Nah, nanti kalau diposting gitu ya, nah ini kan ini akun bond payable-nya itu nanti bersaldo 0 setelah didebitkan 300 itu. Dan akun kasnya gitu ya, itu saya kreditkan 315 yang 15 itu untuk bayar bunga, yang 3 itu adalah bayar utang obligasinya. Tuh gitu ya. Jadi latihan ini itu kan jadi kan mencoba ya kan sungguh-sungguh memahami gitu ya, lalu berpikirnya tidak hanya sekedar hafalan gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau Anda itu masih setia dengan ilmu yang Anda pelajari itu ya, melamar pekerjaan nanti setelah lulus gitu ya, kalau memang bidangnya adalah bidang accounting yang Anda itu tuju gitu ya, tes jurusannya itu hanya membuat jurnal sama. Nah, membuat jurnal seperti ini. Ya kan? Disiapkan itu banyak dan tidak selesai. Ya. Biasanya begitu. Ya, karena memang luar biasa banyaknya. Ya kan? Nah, maka tidak perlu dihafalkan. Yang dihafalkan adalah konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu adalah dari ketentuan pendebitan, pekreditan, dan pengelompokan akun itu. Itu saja dasarnya. Oke, ini soal 1. Jadi soal 1 itu mengingatkan gitu ya, pengukuran awal utang obligasi itu adalah present value dari prinsipal atau maturity value ditambah dengan present value dari bunga yang dibayar. Dengan diskon faktor adalah yield-nya. Gitu ya. Lalu kan seperti LO-nya ya terkait dengan penerbitan utang obligasi. Ya, tapi di sini saya tambah sedikit ya. Untuk tadi memenuhi adalah obligasi itu adalah ya, janji untuk membayar ya, sejumlah uang tertentu pada masa jatuh tempo dia ditambah dengan bunga. Ini kan hanya untuk testimoni aja, pernyataan pengertian obligasi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk S01? Ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke S02. Ya. Jadi S02 kalau Anda cermati itu ini tekanannya ya jangan hafalan gitu ya. Jadi nanti ketika Anda melihat 5 tahun, N-nya pasti 10 tidak. Nah, ini kan nanti N-nya berapa nanti untuk mencari nilai sekarangnya ini? N-nya berapa? N-nya berapa? 20, Pak. 20 ya, karena satu periode ini membayar bunganya adalah 4 kali toh. Nah, itu kan. Gitu ya. Kemudian nanti Anda cermati tanggal 31 Desember apakah nanti itu pasti accrual adjustment? Nah, tergantung ya kan. Tergantung ya. Di sini tanggal 31 itu bukan adjustment nanti seperti itu. Ya kan. 31 Desember 2021. Nah, ini ya kan. Oke, ya kan. Baik, jadi sama gitu ya, hanya bedanya dengan yang soal 1 ini di sini itu premi. Ya, karena apa? Tingkat bunga obligasi itu lebih tinggi daripada bunga pasar atau yield yang diharapkan oleh investor. Nah, kalau lebih tinggi bunga obligasinya itu pasti premi. Investor itu memberikan nilai lebih. Nah, maka dihitung kan sini kan 808.456 gitu ya, ini kan. Jadi dengan keyakinan bahwa N-nya adalah berapa? 20, I-nya berapa? 2,5. 2,5%. Di tabel ya. Nah, maka kemarin kelas yang lain itu bertanya begini, Pak, kalau misalnya nanti I-nya itu tidak di tabel ya, saya tidak akan membuat repot gitu ya. Ya saya kan mestinya kan melihat tabel dulu toh. Kalau tidak ada ya, karena apa? Angka itu bisa dicari, ya kan? Tetapi nanti kan lama itu mencarinya dengan rumus yang Anda lihat di tabel itu, ya kan? Saya lupa menggunakan kalkulatornya karena sudah tidak punya kalkulator lagi tadi, ya kan? Seperti ini, ya. Nah kemudian
Anda perhatikan ini ya, jadi kalau untuk amortisasi premium itu perlakuannya itu adalah mengurangi nilai tercatat utang obligasi. Maka kan mengurangi deh, ya, sehingga nanti di akhir periode atau masa jatuh temponya itu ya sama dengan face value-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, maka yang pertama ini kan ketika mengakui utang ini ya catatlah dengan menerbitkan akun kas, jadinya bond payable utang tambah kan dikreditkan. Sejumlah berapa ya tadi nilai sekarangnya itu. Ya. Lalu sudah untuk membayar pembayaran bunga, ya kan? Nah di sini Anda perhatikan akun bond payable-nya di debit karena apa tadi ini adalah amortisasi premium. Ya, akun utang di debit itu kan berkurang, ya kan? Ini kan akan perlakuannya apa? Akan mengurangi nanti biaya bunga kan seperti itu. Karena kas yang dibayarkan adalah lebih tinggi dari bunga yang diakui atau dicatat seperti itu. Ya. Nah, kemudian tanggal 31 Desember itu bukan adjustment di sini. Adjustment atau bukan ini? Saya keliru ini. Bukan loh. Ini adalah record the payment di sini. The payment loh nih. Pembayaran loh. Pembayaran bunga dan amortisasinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang tanggal 31 Desember 2024 ini kan masa jatuh temponya. Nah, ini kan. Jadi yang atas itu bayar bunga, ini saya pecah nih ya. Tadi kan saya gabung tuh. Yang kedua adalah pelunasan utang obligasinya. Nah, seperti ini. Jadi jurnal ini terutama yang atas ini dibuat agar apa nanti agar ya. Jadi setelah posting di akun bond payable itu nanti saldonya kredit itu 50 sehingga kalau dilunasi nanti akan jadi 0. Ya, bedanya dengan S01 itu ada di sini premi, kalau yang 01 tadi adalah diskon. Itu saja, ya. Nah, kemudian yang S3 itu ini mengingatkan dan memang ini hukumnya gitu ya. Tidak ada ketentuan bahwa obligasi itu harus dijual bersamaan dengan tanggal pembayaran bunga. Nah, di sini kasusnya itu penerbitannya itu terjadi di antara tanggal pembayaran bunga. Ya. Jadi peristiwanya itu atau transaksinya terjadi tanggal 1 Mei 2020 ya. PT Bobingkong menerbitkan obligasi yang memiliki nilai nominal atau face value 3 miliar ya dengan harga 2.514.600.000 rupiah. Ada keterangan sudah termasuk bunga berjalan. Nah, maka di sini nanti berapa nanti utang obligasi yang akan dicatat oleh PT Bobingkong ini? Nah, kan ini sudah termasuk bunga berjalan, ya kan? Ini bunga berjalan harus dikeluarkan nanti. Ya. Oke, maka dengan soal seperti ini ya, saya memberikan apa? Asumsi di sini nanti pasti begini, ya kan? Tidak ada alternatif yang lain, yaitu asumsi bahwa yang nomor 2 dia itu tidak membuat jurnal peristiwa kembali. Oke, maka atas dasar informasi di atas itu kita akan mencoba menjawab yang A, tanggal 1 Mei. Nah, ini tanggal 1 Mei. Akun cash di debit, kan yang diterima kan 2514.600 toh. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan dulu interest payable-nya. Ya, atau interest expense yang dikredit ya. Yang di teks bukan itu ya. Saya belum bisa memahami itu ya. Saya tetap memilih ini aja. Jadi pada tanggal 1 bulan 5 itu perusahaan itu mengakui utang bunga itu karena nanti apa tanggal 1 Juli, nah, dia itu kan akan membayar bunga nominal. Nah, gitu. Maka interest payable-nya atau bunga berjalan itu dihitung sejak kapan? Nah, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Mei 2020. Ini.
Nah, di sini 80 juta itu hasilnya atau ngitungnya dari mana? Ini kan, itu dari jangka waktunya, dari 1 Januari ke 1 Mei itu adalah 4 bulan, dibagi 12, ya kan? Dikalikan tingkat bunga. Tingkat bunganya ini 8% ya. Ya, obligasi itu 8%. Yield-nya itu 12%. Oke. Ya, di 80 juta tadi itu dihitung 4/12 kalikan 8% kalikan majority value-nya atau nominalnya ya. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan ini utang yang akan dicatat untuk utang obligasi, yaitu selisih antara kas yang diterima dikurangi dengan bunga berjalan. Ya. Itu yang A dia. Nah, nanti yang permintaan yang B, Anda diminta untuk mencatat jurnal untuk membayar bunga tanggal 1 Juli 2020. Nah, di sini Anda perhatikan ini. Ya, tabelnya ini. Ini pada tanggal 1 Juli, ya, real bunga yang dibayar itu adalah 40 juta. 40 juta itu kalau digambarkan itu kan bunga yang akan dibayar dari tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juli. Ya. Itu kalau dihitung kan berapa bulan? Nah, tentunya adalah 2 bulan. Ya kan? Mei, Juni. Juli kan tanggal 1 tidak, Juli tidak ini ya. 2/12 kalikan 8% kalikan 3 ini. Ini bunga yang real dibayar. Tapi nanti kas yang dikeluarkan tidak 40 juta nanti. Ya. Nah, ini penting lalu terkait nanti dengan ini loh. Berapa biaya bunga yang akan dicatat agar konsisten ya. Nah, ini sama. 2/12 kalikan 2% kalikan ini. Kalau ada selisih. Oke, maka jurnal yang kedua, jurnal entry to record payment interest and related amortization ya. Nah, seperti ini. Perusahaan harus mendebitkan dulu interest payable yang tadi diakui pada tanggal 1 Mei ini. 80 juta. Ya. Ini kan dikembalikan dulu, namanya utang kan harus dikembalikan loh. Kemudian mengakui interest expense. Nah, interest expense-nya itu diambil dari sini. Itu 2/12 kalikan 2% kalikan ini. Ya, ketemu 48,692. Ya. Kemudian akun cash yang akan dikreditkan itu kan sejumlah uang yang dibayarkan gitu, untuk mengembalikan pinjamannya, interest payable, dan mengakui membayar bunga untuk 2 bulan itu. Maka totalnya ada 120 juta. Sama dengan yang ini ya. Oke. Maka setelah itu kan kita akan mengakui bond payable. Jadi adjustment-nya dia, amortisasi diskonnya itu dengan mengkreditkan bond payable 8.692. Nah, dicek ini jumlahnya sama nanti. Jumlah sama kredit. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, Anda diminta untuk membuat jurnal ya untuk pengakuan bunga dan amortisasi diskon tanggal 31 Desember 2020 atau 21 nah. Oh, 20 ya. Ya, interest expense di debit, interest payable di kredit, bond payable di kredit. Datanya kan dari sini. 31 Desember 2020 kan sama dengan yang ini ya. 1 Januari ini ya. 149 B24. Oke, benar. Ya. Di soal 1, soal 2, soal 3 ini menyangkut mengenai
pemahaman saudara terkait dengan the issuance of bond. Jadi kalau bisa menjawab dengan benar berarti Anda nanti ukurannya indikatornya adalah paham. Nah, seperti itu. Ya. Nanti setelah sesi kelas ini selesai, ini saya kirim di WA group ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Anda tidak usah foto atau mencatat, nanti ini sudah menjadi bagian nanti catatan Anda. Saya kirim nanti, jangan khawatir. Oke. Sekali lagi, apakah bisa dipahami untuk menjawab soal 1, 2, 3? Bisa, Pak. Pak, mau bertanya. Boleh, silakan. Nah, ini kan soal 1, soal 2, 3 itu mirip-mirip kan, Pak. Nah, itu untuk kita nentukan present value-nya, di sini saya masih bingung. Dan itu tuh tergantung periodenya gitu ya, Pak, bukan tergantung dari Yang tahun. soal berapa? Kayak soal 1 sama soal 2. Itu kan periodenya, betul. Ya, berarti itu kita tentukan present value-nya tergantung dari periodenya. Nah, untuk interest-nya juga pakai yang kalau dia premi dia pakai yang 12 ya Pak, atau pakai yang 10? Enggak, jadi kan intinya gini. Jadi kan kita akan menggunakan tingkat bunga efektif untuk menentukan ini gitu. Tingkat bunganya. Jadi kan kalau S1 itu kan ini yield-nya kan 12%. Ya. S2 berapa ini yield-nya? Yield-nya itu 10%. Nah, 10% toh? Nah, gitu. Tergantung itu. Jadi jangan menggunakan tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi itu hanya untuk menentukan ini loh, interest to be paid loh. Jadi kan kalau Anda masih ingat di bond payable yang Excel ya, itu kan obligasi itu kan merupakan janji untuk membayar. Nah, janji untuk membayar itu yang mana? Nah, yang membayar adalah membayar ini itu adalah ini, yang ini kan nilai nominal atau nilai jatuh tempo, dan ini loh bunga yang dibayar setiap tanggal di sini 31 Maret, contohnya dia 30 Juli jatuhnya itu. Nah, bunga yang dibayar adalah bunga nominal. Anda lihat ini sama dengan di 15 itu ya. Di 15 kan ini rumusnya itu 3/12. Nah, ini kan tingkat bunga obligasinya 12% toh, ya kan? Iya. Nah, ya 13% toh, 12% ini ya. Nah, ini kan 12 kalikan 12% kalikan di 14 kan ini. Nah, sementara yang ini itu pakai yield-nya kan persen gitu. Ya. Sementara tadi yang 3 itu kan saya tidak menentukan present value-nya. Nah, karena apa? Ininya sudah ketemu angkanya ini, harganya sekian ini, sudah termasuk bunga berjalan. Nah, berarti present value-nya untuk obligasi dan itu berapa kan gitu? Halo? Iya, Pak. Begitu? Ya? Jelas? Jelas. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa melanjutkan. Jadi yang tadi seperti yang saya katakan ya, hakikat untuk non payable, long term non payable itu ya, itu akuntansinya tadi sama dengan yang bond itu. Maka saya tidak ada di situ ya. Secara khusus tidak ada. Nah, maka sekarang kita masuk ke LO yang ketiga. Ya. Oke, nanti akan ikut di sini, ya. Jadi S04 ini extinguishment with modification of term, jadi restrukturisasi, ya. Oke, jadi transaksinya itu diawali atau kejadiannya itu terkait dengan utang piutang nasabah suatu bank ya dengan banknya ya. Jadi misalnya di sini PT Rasido Payu itu memiliki utang kepada Bank Mega ya senilai 750 juta.
Nah, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, nah pada tanggal tersebut PT Rasido Payu itu tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena kesulitan keuangan. Ya. Oke, jadi bisnis trust ya bilang saja, ya kan, bilang saja. Lalu kan bank kan mestinya mempunyai kebijakan ya, tidak langsung to the point ya, sita-sita tidak ya. Nah, maka dibahas, dirembuk dia. Oke, nah lalu kan disepakati. Nah, kesepakatan itu namanya nanti adalah modifikasi atau restrukturisasi. Maka dengan Bank Migran dan PT Rasido Payu sepakat untuk merestrukturisasi utang mereka dengan poin-poin sebagai berikut. Nominal pinjaman ya PT Rasido Payu dikurangi sejumlah 30. Maka di sini nanti berapa nanti utang yang akan dilunasi Rasido Payu kepada Bank Migran sekarang? Utang yang baru berapa? 720 juta. Betul gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, tingkat suku bunga pinjaman diturunkan dari 9% menjadi 7%. Dan terutang setiap tanggal 31 Desember. Jadi nanti setelah restrukturisasi itu pada tanggal 31 Desember tahun berikutnya PT Rasido Payu itu harus membayar bunga, khusus bunga saja ya. 7% kalikan tadi berapa? 720 juta. Nah, kemudian di situ nomor 2 itu tingkat bunga pasar yang berlaku atau rata-rata tingkat bunga pinjaman PT Rasido Payu dia sama aja dia itu 8%. Nah, nanti 8% itu akan dipakai nanti untuk menentukan diskon faktornya nanti untuk mencari present value. Jadi tidak pakai 9, tidak pakai 7 dia. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayaran itu diperpanjang 5 tahun sehingga utang PT Rasido Payu akan jatuh pada tanggal 31 Desember 2024. Diperpanjang 5 tahun. Nah, maka sebenarnya di sini itu kan ketika Anda itu diminta untuk membuat jurnal yang A mencatat restrukturisasi ini, itu kan seolah-olah ya, berapa utang yang baru nanti yang akan diakui oleh PT Rasido Payu itu. Nah, ini nanti pendekatannya sama dengan utang obligasi, yaitu mencari nilai sekarang dari cash flow yang di restrukturisasi tadi itu. Maka di sini present value of restructured cash flow. Nah, present value-nya berapa? Nah, tadi kan jadi 720 juta nih. Ya, akan nanti dilunasi 5 tahun yang akan datang. Ya kan? Kemudian selama 5 tahun itu di tanggal 31 Desember akan bayar bunga 7% kali ini 50.400.000. Nah, ini harus kita cari nilai sekarang. Maka N-nya berapa? N-nya itu 5, I-nya berapa? 8%. Ya, itu ketemu angka present value 0,68058. Present value on itu banyak ketemu 39921. Ya, sehingga kita bisa menghitung total present value-nya adalah 691.250.184. Ya. Itu nilai sekarang dari uang yang akan dibayarkan ya di masa yang akan datang. Maka kan cash flow. Ya. Maka dari sini jurnal yang akan dibuat ya. Ini kan menyangkut mengenai pengakuan utang. Jadi kan utangnya tambah nanti ya kan akun sini ada 2 akun gitu ya. Dalam jual-jual mungkin Anda aneh gitu. Kok ada akun sama dia didebitkan, kemudian ada akun didebitkan yang sama gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena kan keterangannya lain ini ya. Jadi kan yang awal ini kan not payable yang tertanggal berapa? Not payable yang tertanggal 31 Desember 2019. Oke, nah ini kan kalau Anda cermati kan hakikatnya sama. Untuk mengakui utang yang baru 691. Nah, di sini selisih antara utang yang direstrukturisasi dengan nanti pengakuan utang yang baru ya, itu diakui keuntungan. Jadi kan kasarnya atau gampangnya itu kan
PT Rasido Payu ini, ya, itu kan mempunyai utang kepada Bank Mereka 750 juta, ya kan? Sekarang hanya silakan diakui dia karena dihapuskan 30 dia, silakan diakui 720 juta. Tapi kan kita tidak langsung 720 juta, harus cari nilai sekarangnya. Present value-nya sama tadi kan. Nah, lalu kan selisih antara utang yang tadi direstrukturisasi dengan ini present value-nya itu diakui sebagai gain on extinguishment of debt. Nah, kemudian tabel ini sekali lagi dibuat untuk mendukung nanti jurnal-jurnal yang akan dibuat selanjutnya. Ya. Nah, maka di sini yang permintaan yang kedua, journal entry to record payment of interest and related amortization, nah, pembayaran bunga tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, interest expense debit, ya kan, tidak 50.400 tapi 55 ini. Ya, cash di kredit 50 ini selalu sama lihat. Dan akun notes payable dikreditkan sejumlah amortisasi diskonnya. Nah, ini diskon ini ya. Jadi itu. Kan hampir sama ini. Ya. Kemudian journal entry to record pembayaran notes label pada salah satu ilmu ya. Kita tinggal mendebitkan ini lah, kreditnya cash ini. Tapi ingat di sini ya, ada jurnal yang dibuat sebelumnya bayar bunga ya, dengan pengakuan amortisasi untuk diskonnya gitu ya, ini. Oke, sehingga kan ini kan implisit ya, implisit terkait dengan penerbitan utang obligasi dia. Ya, kalau melalui hanya utang obligasi gitu ya, itu kan debitnya cash, isinya notes payable gitu ya. Nah, ini modifikasi ya. Oke, hanya menggantikan saja. Lalu soal 5. Nah, soal 5 ini kan menyangkut apa ini? Ini sama tujuan ini ya. Nah, ini exchange asset or securities. Sorry. Securities kurang C ya. Securities itu. Oke. Nah, informasinya begini. Pada tanggal 1 April 2018, Bank Amanah menyetujui pinjaman kepada PT Nila sejumlah sekian. Oleh karena itu, PT Nila harus menandatangani surat perjanjian utang piutang note payable dengan nilai 1.500 juta yang berbunga 7% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Bunga terutang setiap tanggal 1 April. Ya, tingkat bunga pasar yang berisiko sama dengan pinjaman sudah 8%. Ingat, ini nanti akan dipakai untuk present value. Nah, kasusnya itu pada tanggal 31 Maret 2020 PT Nila dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Bangkrut itu kan tidak punya uang ya. Nah, kewajiban PT Nila kepada bank ini diselesaikan dengan menyerahkan peralatan dengan harga peralatan 80 juta, kemudian yang telah didepresiasi 90 juta. Nanti kita lihat ya, seperti ini. Nah, permintaannya ada 4. Kalau ada tuh sih 5 ya, saya keliru ini bukan poinnya, D-nya ini. Ya. Buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pinjaman tanggal 1 April. Nah, seperti ini kan sama nih kasusnya toh. Ya kan? Ini dicari nilai sekarang. Ya. Oke, nilai sekarangnya itu N-nya berapa? N-nya 5, ya kan? I-nya berapa? 8%. 8%, gitu ya. Nah, nanti ketemu dia totalnya ini dia. Nah, ini kalau akan dicatat ini jurnal entry to record issue of notes ya. Tanggal 1 April. Nah, ini ya. Saya tulis aja ya. Ini tanggal 1 April 04 01 2020. 18. Oh, 18 maaf ya. Oke, baik. Ya.
Lalu tabel ya, sekali lagi ini untuk memudahkan nanti ya, memudahkan saja ya. Nah, di sini ingat ya, interest paid itu adalah bunga yang dibayar setiap periode ya. Tingkat bunga 7% kalikan base value atau nominalnya. Nah, 7% kalikan 5 juta kan 35 juta. Nah, interest recorded-nya ya kan, yang dicatat itu menggunakan tingkat bunga efektif 8% dikalikan carrying amount-nya ini. Ya, ini diskon berarti nambah interest. Oke, maka permintaan berikutnya adalah journal entry to record accrued of interest and related amortization. Nah, ini kan ini agak ekstrim ya contohnya ya. Pada tanggal 31 Desember ini kan harus mengakui biaya bunga. Biaya bunganya itu kan dihitungnya itu sejak 1 April sampai dengan 31 Desember. Maka Anda melihat di situ kan rumusnya 9/12. Ya, 9/12 itu dari 1 April sampai 31 Desember 9 bulan. Kalau tidak bisa hitung April, Mei, Juni, Juli kan dibagi 12 itu karena apa? Nanti untuk memproporsionalkan yang 8% itu. Yang 8% kan oh ya, yang 8% itu kan tingkat bunga efektifnya ya, kalikan tadi carrying amount-nya. Jadi 28.802. Nah, tidak sama dengan ini. Memang tidak sama toh. Ini kan tanggalnya adalah setiap 1 April. Nah, ini kan yang dimiliki 31 Desember. Ya. Kemudian akun interest value-nya dikredit berapa? Sama ini 9/12 kalikan 7% kalikan berapa? 500. Ini 500 ya. Nah, ya. Dan akun itu dikredit berapa? Nah, selisihnya mestinya kan ini dikurangi ya. Nah, sekarang ini untuk testingnya ini. Jadi untuk interest expense-nya itu kan 38402788. Nah, nanti itu ya. Oke. Yang akan diakui untuk tahun 2018 itu 28. Nanti akan diakui untuk 2019 berapa? 9 ini. 9 ya. Totalnya semuanya. Nah, 98 itu kalau Anda hitung adalah berapa bulan? 3/12 nanti. Kalikan 8% kalikan ini. Ini kan hasilnya sama ya, 38. Nah, kemudian apa? Ini kan tanggal 1 April 2019 permintaannya yang C ini ya. Ya, dengan asumsi tidak membuat jurnal penjualan kembali. Saya tuliskan ini kan. Maka tanggal 1 April 2019 kan saya tuliskan dulu interest payable didebitkan. Ya. Sejumlah dengan F45 tadi ini ya. Ya. Nah, kalau interest expense-nya itu 9 ini. Tadi angka 9 ini kan dari mana ya? Nah, rumusnya ini kan 3/12 ya. Kalikan 8% kalikan 34. Nah, 34 tadi adalah nilai tercatat dari note-nya yang diakui ini. Nah, maka kalau Anda hitung itu kan ini interest expense-nya jumlah ini ditambah interest expense ini kan ketemu sama dengan yang ini 38 ini. Ya. Lalu mengkreditkan cash itu 35 juta dan mengkreditkan note payable itu 850. 850 itu ngitungnya dari sini ini. Oke, kemudian permintaan yang terakhir gitu ya. 1 Januari 2020 tidak ada ini kan.
dengan asumsi ini maka berjuna untuk punya pelunasan. Nah, ini pelunasan ya, yang dia kan pelunasan loh. Ini ya. Jadi kalau di textbooknya atau pengantarnya kemarin itu kan ketika penyerahan itu kan ada gain on loss disposal of PPE ya. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Kan tidak ditentukan. Keputusan pengadilan itu, karena ini dinyatakan bangkrut, likuidasi toh, maka kan kewajiban kepada debitur, pada kreditur itu kan diselesaikan tadi dengan menyerahkan ini. Ya, maka ini ya junanya. Notes payable itu akan debitkan at carrying amount. Jadi tanggal 31 Maret itu kan tidak berbeda dengan 1 April ya. Selisih 1 hari ya. Yang 2020 ya. Karena corona ini ya, ini kan didebitkan kan. Sorry, tadi kan yang didebitkan itu kan nilai tercatatnya. Jadi kan 487 ya. 487, 112, 49. Ini yang dari sini. Ya, sini ya. 487, 112. Ya. Sama-sama? Kemudian akun equipment yang diserahkan itu kan dikreditkan at cost dan akun akumulatifnya itu kan didebitkan. Nah, selisihnya di sini, ya selisihnya itu adalah nanti akan diakui gain on exchange order. Dari mana itu? Ya dari sini, ya kan? Nilai tercatat utangnya itu adalah 487 ini, tapi kan nilai pelunasannya, realnya, bersihnya itu adalah 290, yaitu 380 dikurangi 90 ini. Nah, ini adalah sebagai ini. Apakah S4 dan S5 ada pertanyaan? S4 dan S5. Tidak ada? Kalau tidak ada ya kita bisa melanjutkan, gitu kan, yang terakhir gitu ya. Yaitu untuk soal 6. Itu yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Ini gabungan gitu kan. 1 April 2014 diterbitkan gitu. Obligasi nilai ini ya 500 juta, lalu harganya sekian, sudah termasuk dia. Dan di sini kan saudara tidak perlu nanti mencari present value karena sudah angkanya sudah ditentukan. Hanya kan berapa nanti utang obligasi yang akan diakui. Selisih antara yang diterima dengan bunga yang nanti akan diakui ya. Lalu pada tanggal 1 Juli, hasilnya itu setelah membayar bunga, PT Limbambit itu melunasi utang obligasinya dan membatalkannya senilai 3 miliar. Dengan terus 102. Di awal tidak masalah ya. Jadi dia di 1 Juli itu tidak 150 tapi 75. Itu karena apa? Hitungnya adalah 1 April sampai dengan 1 Juli ya. Realnya kan dari itu. Nah ini kan dibuat ini kan tujuannya untuk menentukan ini. Maka dengan mudah jurnal bisa dibuat. Cash didebitkan, bond payable dikreditkan, interest payable dikreditkan ya. Ini kan ini senilai dengan bunga berjalannya. Ini senilai kas yang diterima. Lalu tanggal 1 Juli pembayaran bunga ya. Nah, ini pembayaran bunga yang pertama kali, maka muncul utang tadi. Interest payable debit, interest payable dikredit, cash dikreditkan, bond payable dikredit. Karena ini diskon, ya. Diskon ini ya. Nanti kan semakin lama akan menjadi 5. Nah, kemudian Anda perhatikan tabelnya tidak selesai karena saya kan hanya relevan aja ini sampai dibuat tanggal 1 Juli 2020. Gitu. Jadi tabel itu mempermudah menghitungkan sehingga tidak perlu dibuat lengkap, relevan aja nanti. Ya.
31 Desember 2000 ini 1 April 1 Juli Desember 2018. 31 Desember 2018 itu kan sama dengan 1 Januari ini ya. Ya kan, ini kan tabelnya lah. Ini kan interest expense, interest payable. 134. 1 Januari 2000. Ini. Ya kan? Nah, kemudian ini yang pelunasan dengan kas ya. Pada tanggal 1 Juli setelah bayar bunga, perusahaan melunasi. Nah, di sini ya. Nah, kenapa ini agak ada angka 3/5 itu? Ada 3/5 itu kenapa? Ada yang tahu enggak? Ini kan untuk menentukan ini loh. Ya kan? Jadi utangnya itu 5 miliar. Tanggal 1 Juli itu yang dilunasi berapa? Hanya 3 miliar. Sehingga nanti untuk menentukan carrying amount-nya itu 3/5 gitu ya. Jadi dari situ 3/5 itu dari situ. Nah, ini kan dikalikannya tercatatnya 5316 dia. Tanggal 1 ini. Nah, ini ya. 5365 ya. 5316. Ya. 1 Juli 2020. Ini kan. Nah, ini kan ya. Ya, gitu ya. Sehingga Anda perhatikan ini kan jurnal yang akan dibuat to record statement of debt gitu ya. Akun bond payable didebitkan ya. Sama dengan ini. Detonya 35 kali E29 tadi ya. Kemudian acquisition price-nya itu 102, nah, artinya adalah 102% ya. Dan ini nominalnya 3 miliar lebih gitu ya. Maka di sini perusahaan itu akan mengakui ya kan, yang dibayar lebih rendah daripada yang dicatatkan. Sehingga jurnalnya seperti ini. Ya. Nah, prinsip jurnal itu kan selalu imbang. Oke, nah jadi variasinya S4, S5 sampai S6 itu kan sampai ada yang tadi bangkrut gitu ya, kan. Ya. Sampai nanti yang tadi ini kan dijual. Ya, nah, kira-kira seperti ini soalnya dia, kira-kira ya kan. Ini kan maka kan setiap soal itu kan saya berikan LO-nya. Ya, LO-nya kan statement of ini dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, nah setelah ini saya share gitu ya. Nah, seperti ketentuan awalnya itu kan sebenarnya Zoom-nya itu maksimum hanya separuh dia. Ini sudah 1,5 jam hampir. Ya. Jadi biar Anda juga ngirit kuota ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya kan, berarti Zoom kelas kita hari ini selesai ya kan. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan aktivitas, itu Anda belajar. Nanti saya kirimkan tadi ya, begitu kan. Kemudian saya sudah meminta agenda Anda nanti untuk mengurangi beban di akhir ya. Tanggal 14 ya nanti kita akan usip ya dengan materi chapter 12 dan chapter 14 intangible asset dan non-current liabilities ya. Mudah-mudahan soal tadi itu kan nanti menyimpulkan dugaan saya bahwa bahasa itu menjadi juga kendala ya. Saya buat dengan bahasa Indonesia ya, coba aja ya. Lalu minggu depan kita akan tetap kuliah biasa ya, mungkin mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya. Materinya kita masuk ke chapter terakhir yaitu investasi. Jadi tanggal 14 itu masih ada sebagai tambahan ya. Oke, lalu tanggal minggu depan jadwal kita akan belajar bersama. Nah, nanti terkait
Ya kan? Mau Zoom atau tidak ya tergantung Anda semua. Kalau saya siap sedia dengan Zoom seperti itu. Oke, ada yang ingin saudara tanyakan terkait dengan soal atau materi chapter 14? Halo? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Baik, kalau tidak ada terima kasih. Berarti disaksi ya Zoom kelasnya ya. Siap, Ya, Pak. boleh? Oke ya. Baik, selamat pagi kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan ya. Silakan nanti belajar. Saya akan kirimkan setelah ini. Setelah saya keluar, saya kirimkan. Ya, Ya, Pak. baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya. Sehat selalu. Sehat selalu juga, Oke, sehat selalu. Dan happy ya. Baik, ya kita akhiri. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya.